Halo teman-teman, sahabat Lebah Trigona dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, amin. Oke, jumpa lagi dengan saya Riyandi Linglung di channel Lebah Madu Jawa ya. Nah oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit mengulas soal vegetasi apa saja yang ada di kebun saya ya. Jadi singkat cerita, kemarin ada sahabat kita atau teman kita, sahabat Lebah Trigona, yang bertanya ya sama saya untuk vegetasinya apa di tempat saya, kok di tempat saya ini mampu untuk budidaya Lebah Trigona begitu banyak, sedangkan saya tanpa menanam bunga apapun atau saya cuma mengandalkan vegetasi dari alam ya. Di tempat budidaya saya ini, di lokasi kebun saya ini, memang benar-benar saya itu mengandalkan vegetasi alam ya. Jadi di sini saya tidak menanam bunga-bunga atau vegetasi yang diperuntukkan untuk budidaya Lebah Trigona. Nah, kok bisa seperti itu? Karena di sini alhamdulillah untuk alam di sini, meskipun ini lokasi budidaya saya ini ada di area perkebunan, tapi di sini kalau untuk budidaya lebah madu terutama Lebah Trigona itu lumayan cocok karena banyak pepohonan-pepohonan yang menghasilkan sumber pakan atau sumber-sumber yang dibutuhkan oleh lebah Trigona. Nah, jadi memang kalau melihat vegetasinya di sini, kalau secara prediksi ya, ini memang kayaknya agak mustahil, tapi memang di sini itu vegetasinya dalam 1 tahun itu muter ya teman-teman. Jadi musiman ya, di sini itu di area perkebunan, tapi vegetasinya itu selalu ada teman-teman. Nah, mulai saya jelaskan. Yang pertama, untuk sumber nektar di area kebun saya ini, sumber nektarnya yang saya andalkan adalah nektar dari bunga kaliandra ini teman-teman. Nah, ini nektar bunga kaliandra atau bunga kaliandra pagoda ini berbunga sepanjang tahun ya teman-teman, berbunga sepanjang tahun. Dan ini di kebun saya itu sangat melimpah sekali, di area kebun lebah saya itu sangat melimpah sekali yang namanya pohon bunga kaliandra ya. Nah, itu di sini tumbuh liar itu di pinggiran kebun itu teman-teman. Makanya di sini alhamdulillah untuk skala panen saya lumayan banyak ya, karena didukung oleh nektar bunga kaliandra pagoda atau bunga kaliandra lokal. Dan untuk sumber bipolennya di sini, sumber bipolennya itu lumayan banyak teman-teman, karena banyak pepohonan-pepohonan yang pohon tahunan. Ini misalkan pohon salam, pohon itu albasia atau sengon laut, dan terbantu oleh banyaknya pohon kelapa ya di area kebun saya ini. Ini sangat banyak sekali pohon kelapa. Jadi untuk bipolen atau serbuk sari bunganya itu lumayan cukup. Terkadang saya juga bisa panen juga kalau pas musim bunga jagung. Nah, itu biasanya kelanceng-kelanceng saya itu atau Lebah Trigona saya paneni ya untuk bipolennya. Nah, selanjutnya untuk penghasil resin atau getah pohon ya. Di tempat budidaya saya ini saya mengandalkan pohon nangka. Nah, ini pohon nangka ini resinnya lumayan banyak kalau sedang musim berbuah ya. Jadi tanpa saya lukai pohonnya itu biasanya sudah keluar sendiri di bagian duri buah nangkanya ya. Nah, itu alhamdulillah di sini untuk pohon nangka itu lumayan banyak ya. Pohon nangka itu lumayan banyak.
Jadi lumayan cukup untuk memenuhi kebutuhan resin untuk lebah-lebah trigona saya. Nah, ini termasuk di kebun saya ini juga ada pohon nangkanya ya. Jadi kalau untuk resinnya di sini meskipun terbantu oleh dari pohon-pohon lain atau dari getah-getah pohon yang lain, tapi yang lebih dominan di sini adalah resin atau getah dari pohon nangka saja. Nah, meskipun di sini sekarang sedang musim kemarau semuanya kering ya. Ini pohon cabai aja kering. Jadi musimnya di sini itu kalau musim sedang musim hujan, nah itu di sini vegetasinya akan lebih melimpah ya, karena ketika musim hujan itu para petani di daerah kebun saya ini biasanya menanam cabai sama jagung. Nah, jadi jagung itu bipolennya sangat banyak, sangat melimpah. Cabai juga bipolen ada, terus nektar juga masuk ya. Nah, ketika musim kemarau ini walaupun terlihat kering, tapi sekarang sedang musim tembakau ini teman-teman. Nah, untuk bunga tembakau ini sendiri ini bisa menghasilkan bipolen dan nektar ya, terutama nektarnya yang lumayan melimpah. Mungkin kalau untuk apis cerana tidak bisa masuk ya ke dalam bunga tembakau ini, tapi kalau untuk kelanceng atau lebah trigona itu lumayan bisa untuk masuk dan menjangkau di bagian nektar dari bunga tembakau ini teman-teman. Nah, ini kalau musim kemarau juga termasuk vegetasi nektar andalan saya teman-teman. Kalau banyak petani yang menanam tembakau, nah itu bunganya sangat melimpah sekali ya. Mudah-mudahan terlihat ini karena sedang siang hari jadi tidak begitu terlihat. Itu hamparan bunga tembakau sangat banyak sekali teman-teman. Nah, itu makanya di sini untuk vegetasinya itu dalam 1 tahun atau 1 musim itu berputar ya teman-teman. Jadi bergantian dari mulai jagung, cabai dan tanaman sayuran yang lain yang bisa menghasilkan nektar dan bipolen. Ketika musim kemarau seperti ini, walaupun sudah kering, rumput-rumputnya juga sudah kering habis ya, tapi terbantu oleh bunga tembakau yang lumayan melimpah. Dan ini untuk saat-saat ini saya sangat rajin panen ya, meskipun di tempat saya ini ada banyak sekali koloni lebah trigona. Jadi di sini saya di kebun saya ini saya memang terfokus untuk membudidayakan lebah jenis lebah trigona itama. Nah, ini satu kebun kalau tidak salah saya isi dengan 50 koloni. 50 koloni lebah trigona itama ya. Dan itu masih bagus dan masih bisa kalau mau ditambahkan koloni lagi ya. Untuk vegetasinya alhamdulillah cukup. Dan ini kebetulan saya juga sedang panen teman-teman. Nah, ini baru dapat berapa ini saya panen. Nah, ini untuk nektarnya sendiri di sini memang lebih dominan nektar bunga kaliandra ya. Jadi warnanya kuning seperti madu cerana saja, dan ini rasanya manis teman-teman. Untuk meskipun ini madu dari jenis lebah itama, tapi ini rasanya manis, dominan manis, karena kalau menurut saya nektar kaliandra itu memiliki kandungan glukosa yang lumayan tinggi atau lumayan banyak. Jadi untuk membuat madunya itu memiliki keasaman yang tinggi itu membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi panennya itu harus lama kalau mau madunya agak asam atau agak kecut.
Kalau ini untuk sekarang ini madunya sedang manis seperti madu nektar madu dari lebah apis cerana ya. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu untuk penjelasan saya tentang vegetasi andalan saya di tempat budidaya saya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua untuk para pembudidaya lebah trigona, menambah wawasan kita semua ya. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.